Oke, selamat siang semua. Hari ini kita lanjut lagi karena kita harus pelajari materi lanjutannya. Dan video sebelumnya kita sudah bicara tentang rata-rata hitung. Nah, sekarang kita bicara tentang rata-rata ukur dan rata-rata harmonik. Perbedaannya di mana? Apa manfaat dari rata-rata ukur dan rata-rata harmonik? Nanti kita pelajari bersama. Rata-rata ukur itu kita lambangkan dengan huruf U. Tetapi ada orang yang menyebutnya rata-rata geometrik. Jadi kalau kalian membaca buku yang menuliskan rata-rata geometrik, ya itu sama artinya dengan rata-rata ukur. Kalau rata-rata ukur kita beri lambang U, rata-rata geometrik yang orang memberi nama dia G, oke, itu tidak jadi masalah. Intinya itu rata-rata ukur. Jadi rata-rata ukur nama lainnya rata-rata geometri, dan dalam pembahasan kita akan menggunakan rata-rata ukur dengan notasi U, bukan rata-rata geometri, walaupun artinya sama. Kapan kita menggunakan rata-rata ukur bukan rata-rata hitung, bukan min. Rata-rata ukur itu kita gunakan ketika data yang kita punya, dua data yang berurutan itu perbandingannya tetap atau hampir sama, hampir tetap. Jadi kalau data kedua dibandingkan dengan data pertama itu hampir sama dengan data ketiga, dibandingkan dengan data kedua dan seterusnya, maka kita menggunakan rata-rata ukur atau rata-rata geometri. Rumusnya adalah U sama dengan akar pangkat N dikalikan dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai kali Xn. Jadi di sini bukan Xn, tapi mestinya N-nya ini diganti dengan X3. X3. Ini juga bukan, tapi ini harus X3. Jadi U rata-rata ukur itu didapat dari akar pangkat N. N itu apa? Banyaknya data. Akar pangkat N dari data pertama dikalikan data kedua kali data ketiga sampai dikalikan dengan data Kn. Ini kalau datanya adalah data tunggal. Contoh, kalau kita punya 3 buah data. Data pertamanya 2, X1-nya 2, X2-nya 4, dan X3-nya 8. Maka kita bisa menggunakan rata-rata ukur untuk data ini. Karena 2 dibandingkan dengan 4 itu sama dengan 4 dibandingkan dengan 8. 2 berbanding 4 sama dengan 4 berbanding 8. Atau 4 berbanding 2 sama dengan 8 berbanding 4. Nah, karena sama, maka perbandingannya sama, maka kita menggunakan rata-rata ukur. Lalu kita masukkan dalam rumus, akar pangkat 3. Mengapa 3? Oleh karena kita punya N-nya 3. Akar pangkat 3 dari 2 dikali 4 kali 8. Akar pangkat 3 dari 64 itu 4. Ini kalau datanya data tunggal, ingat. Di video pertama Ibu sudah jelaskan bahwa ini ketika kita bicara ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ukuran variasi, maka selalu kita akan bicara tentang data tunggal dan data berkelompok. Nah, sekarang ini untuk data tunggal. Bagaimana untuk data berkelompoknya? Kalau untuk data berkelompok, sebelum kita tiba pada data berkelompok, kalau data tunggal tetapi nilainya besar, data tunggal tapi nilai bilangan-bilangannya besar, maka orang cenderung menggunakan logaritma. Dengan rumus logaritma U sama dengan sigma log XI dibagi dengan N. Jadi tadi X1 kita cari log X1-nya. X2 cari log X2-nya. X3 cari log X3-nya, baru dijumlahkan, lalu dibagi dengan N. Atau untuk mendapat U, kita mencari antilogaritma. Bagaimana mencari antilogaritma nanti setelah ini ada penjelasannya. Dari contoh kita tadi, kita kan punya X1 2. Berarti kita mencari log 2.
log 2 pada tabel logaritma atau ketika Anda menggunakan smartphone, kalian bisa mengetik log 2 itu nilainya 0,3010. Kemudian kita punya X2 tadi 4, maka kita mencari log 4, itu di tabel logaritma 0,6021. Dan X3 kita tadi 8, maka kita mencari log 8, 0,9031. Lalu kita masukkan dalam rumus rata-rata ukur tadi dengan menggunakan logaritma tentunya ya. Log U nanti sama dengan log 2 tambah log 4 tambah log 8 dibagi 3. Itu hasilnya 0,3010. Kita jumlahkan semua. Lalu kita bagi 3, hasilnya 0,6021. Itu log U, bukan U. Nah, bagaimana kita mencari U? U itu antilogaritma dari 0,6021. Hasilnya adalah 4. Nah, ini kalian bisa lihat pada tabel logaritma. Mari kita lihat tabel logaritmanya. Ibu sudah memberikan tabel logaritmanya, silakan kalian download. Lalu kalian perhatikan di tabel logaritma yang paling kiri, itu lihat nilainya 0,3010. Itu berada pada, jadi kalau kita mau mencari log 2, berarti komanya itu 000, 2,000. Nah, lihat di kolom yang paling kiri 20. Kalian perhatikan anak panah kuning di sebelah kiri, 20. Kemudian dari atas kalian perhatikan 0. Mengapa? Karena 2 itu sama dengan 2,00. Kalau kalian perlu mencari logaritma dari 2,01, maka kalian pindahkan ke kolom yang satu, yaitu 0,3032. Oke, ini contoh ya, sehingga kalian bisa memperhatikan bahwa log 2 itu 0,3010. Kalian juga bisa lihat di bawah untuk log 3, logaritma 3 itu 0,4711. Jadi log 3 itu 4711 yang tadi sudah kita hitung di awal. Sekarang bagaimana mencari nilai dari log U yang hasilnya 0,6021. U-nya berapa? Berarti jangan kalian melihat di kolom kiri duluan. Kalian lihat diisi dalam tabel. Kalian lihat ternyata ketemu 0,6021. Ini dia. 0,6021 itu ada di sini. Nah, setelah kalian dapat, baru kalian lihat di sebelah kiri. Oh, 4,0. Dia ada pada baris 4,0. Lihat ke kolom atas, dia ada pada kolom 0. Berarti nilai U yang menyebabkan log U sama dengan 0,6021 adalah 4,00. Ini harus kalian perhatikan ketika kalian mau menentukan rata-rata ukur dengan menggunakan logaritma. Sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung rata-rata ukur dari data berkelompok? Rumusnya log U sama dengan FI log XI dibagi sigma FI. Ulang, log U sama dengan sigma dari FI log XI per sigma FI. Artinya, XI itu tadi adalah nilai tengah. Jadi kalau ada data berkelompok harus cari nilai tengah. Kemudian cari logaritma dari masing-masing nilai tengah pada setiap interval. Lalu dikalikan dengan FI. Setelah itu baru dijumlahkan. Hasil penjumlahan itulah yang akan dibagi dengan sigma FI. Atau kita menggunakan inverse-nya, antilogaritma ini sama dengan logaritma inverse ya. Antilog sigma FI log XI dibagi sigma FI. Oke, mari kita lihat contoh. Perhatikan contoh di sini sama dengan contoh yang kita sudah bahas pada rata-rata hitung. Nilainya 61 sampai 65 ada 4, 66 sampai
70 ada 9, dan seterusnya. Tabelnya sama, datanya sama. Nilai titik tengahnya juga tetap sama. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan tabel logaritma untuk mencari nilai dari log 63. Caranya, lihat di baris kolom paling kiri, nilainya 63, ditarik tangan ke kanan, dihubungkan dengan kolom 0. Jadi 63,0. Logaritma 63,0 kalau kalian cari atau pakai smartphone 1,7993, kemudian log 868 1,8325 dan seterusnya. Lalu kalikanlah FI frekuensi dengan hasil logaritma tadi, bukan lagi dengan FI. Jadi kalikan 4 dengan 1,7993. 9 dikalikan dengan 1,8325. 11 dikalikan dengan 1,8633 dan seterusnya. Nah, hasil perkalian itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 75,1638. Nah, dari sini kita masukkan dalam rumus. Logaritma U sama dengan sigma FI log XI dibagi dengan sigma FI, berarti sigma FI kali log XI itu 75,1638 dibagi dengan sigma FI yaitu 40, maka kita ketemu log U-nya sama dengan 1,8791. Kalau begitu U-nya berapa? U-nya berapa yang menyebabkan hasil logaritmanya adalah 18791. Nah, kita lihat tabel logaritmanya. Langsung cari di dalam tabel, bukan di kolom paling kiri atau kolom paling atas, baris paling atas, tidak perlu. Lihat dalam tabel. Dalam tabel logaritma yang Ibu berikan, kalian pelajari, lihat di halaman 17-nya. 1,8791 itu ternyata ada pada 75,7 sejajar dengan 75,7, nilainya di sebelah kiri, kemudian di sebelah atasnya 0. Berarti log U yang menyebabkan hasilnya sama dengan 1,8791, U-nya adalah 75,70. Sekarang kita lanjut di data rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik itu kita gunakan ketika datanya berbentuk pecahan. Baik pecahan biasa maupun pecahan desimal. Nah, kalau kita punya data sama, data tunggalnya X1 sampai Xn. Ini harus X3 ya. Kemudian datanya, lalu H itu didapat dari rata-rata harmoniknya itu dapat dari N banyaknya data dibagi dengan sigma 1/XI. Atau H sama dengan N banyaknya data dibagi dengan 1/X1 tambah 1/X2 tambah 1/X3 sampai tambah 1/Xn. 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12 seperti ini. Nah, rata-rata harmoniknya berapa? Ya, kita lihat ada N-nya berapa? 2, 4, 6, 7. 7 per 1/3 tambah 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/10, ini tambah bukan 1/10 tapi 1/12. Nah, hasilnya adalah 5,87. Mana untuk data berkelompok? Untuk data berkelompok H sama dengan sigma FI. Karena sigma FI itu kan sama dengan N. Kemudian dibagi dengan sigma FI dibagi XI. Nah, kita lihat contoh yang tadi. Untuk mendapat sigma FI dibagi XI, maka harus ada kolom FI per XI.
FI-nya 4 dibagi dengan 4 dibagi 63 hasilnya 0,064, 9 bagi 68 sama dengan 0,132, 11 bagi 73 sama dengan 0,151 dan seterusnya. Kemudian kolom FI per XI itu dijumlahkan. Maka kita akan dapat hasilnya adalah 40 dibagi 0,532 itu sama dengan 75,188. Nah, mari kita bandingkan data yang sama, tapi kita menggunakan 4 rumus rata-rata. Rata-rata hitung dengan menggunakan XI sebagai titik tengah, rata-rata hitung yang menggunakan rataan sementara, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Kalian perhatikan rata-rata hitung dan rata-rata hitung yang langsung kita dapat tanpa menggunakan rata-rata sementara atau dengan menggunakan rata-rata sementara nilainya sama. Sementara rata-rata ukur dan rata-rata harmonik nilainya juga hampir sama. Tapi mengapa berbeda antara rata-rata hitung dan rata-rata ukur serta rata-rata harmonik? Oleh karena pemanfaatannya berbeda. Kalau tadi kita menggunakan rata-rata ukur itu hanya untuk data yang dua data berdekatan itu punya perbandingan sama, maka pasti dia akan sama dengan rata-rata hitung. Sama juga dengan rata-rata harmonik, digunakan untuk nilai pecahan. Data yang nilainya pecahan biasa maupun pecahan desimal, sehingga ada perbedaan hasil. Tetapi ketiga ini adalah ukuran pemusatan, menentukan rata-rata. Rata-rata ini adalah ukuran yang menjadi pusat data kita. Dengan demikian, kalian bisa melatih beberapa soal yang ada pada aktivitas 1 dan dikerjakan untuk dikumpulkan. Aktivitas 2 ini, pada aktivitas 2, soal-soal pada aktivitas 1 yang video sebelumnya ketika kita bicara tentang min, tentang rata-rata hitung, kalian bisa gunakan soal itu, data itu, untuk menghitung rata-rata ukur dan rata-rata harmoniknya. Terima kasih.